Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi wa tauhidah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh tasliman majidah. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina al-karim habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Nabi Muhammad rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa dan selalu untuk Allah Subhanahu wa taala dengan mengetahui nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita, terutama nikmat iman, hidayah, nikmat Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila nikmat ini telah Allah berikan kepada seorang, itu indikasi bahwa Allah itu cinta. Allah itu sayang sama orang-orang yang Allah berikan iman. Dan di antara bentuk kesempurnaan nikmat Allah kepada seorang hamba, Allah jadikan hamba itu tahu kalau itu nikmat dari Allah. Banyak orang yang mendapatkan nikmat tapi tidak tahu itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak menuntun dia untuk bersyukur kepada Allah. Dia hanya merasa dirinya yang mendapatkan nikmat itu, dan apa yang dia nikmati hari ini itulah jerih payah dan dari kecerdasan dan kepintaran dia. Maka inilah yang membuat manusia itu susah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh sebab itu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan dalam satu kitab beliau, di antara faida aradallah ijmama ni'matihi ala 'abdi arrafaha ni'matahul hadirah. Apabila Allah Subhanahu wa taala ingin menyempurnakan nikmat kepada seorang hamba, Allah jadikan hamba itu tahu tentang nikmat yang dirasakan hari ini. Jadi kita mendapat nikmat bisa bangun kembali dari tidur, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melangkahkan kaki kita ke rumah Allah ini, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata karena kita ataupun karena kekuatan fisik kita, tidak. Tapi lah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa. Maka orang apabila Allah inginkan kesempurnaan pada diri seorang dengan nikmatnya, maka Allah jadikan orang itu arrafaha, tahu ini nikmat Allah. Saya bisa makan, ini nikmat Allah. Saya bisa melihat, ini nikmat Allah. Saya bisa bernapas dari hidung, ini nikmat Allah. Kalau seandainya hidung ini ditutup, tidak bisa napas, Pak, itu kita mangap terus di jalan. Apa mangap saja. Nah, termasuk hal-hal yang kita anggap kecil, itu semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk kesempurnaan nikmat dari Allah kepada seorang hamba, Allah pahamkan, Allah tahu, beritahu orang itu, oh ini nikmat Allah. Wa atahu syukri, dan Allah berikan dia rasa syukur, Pak. Setelah dia tahu nikmat Allah, tadi diberikan rasa syukur oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang itu. Fungsinya apa? Yuqayyidu biha, supaya nikmat itu diikat dengan rasa syukur. Sebab kalau tidak bersyukur, hatta la tasyrud, sehingga nikmat itu kalau orang tidak bersyukur, nikmat itu akan ambiar, akan berlalu, akan sia-sia. Karena nikmat itu akan sia-sia kalau orang itu bermaksiat dan dia tidak menyukuri nikmat Allah. Maka alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan semua banyak nikmat-nikmatnya. Mulai dari kecil kita hitung ini mungkin tidak mampu kita menghitung, walaupun itu kita anggap sepele, Pak.
kita anggap kecil, sepele. Tapi kalau sudah Allah Subhanahu wa taala berikan itu berlebihan, jadi dia itu tidak berfungsi pada fungsinya, tidak stabil, tidak normal yang fungsinya, maka juga akan kewalahan kita. Mulai dari hal kecil kita anggap air mata. Allah takdirkan air mata itu keluar terus. Karena ada orang yang habis operasi, kadang air matanya keluar terus. Mungkin kita akan bawa kapas dan tisu terus, Pak. Karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah biarkan air mata itu keluar pada waktu dan kondisinya. Pada saat sedih, pada saat kelilipan. Sebagai protek, sebagai bentuk perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap virus ataupun sesuatu yang masuk kepada mata. Ini hal yang kecil, kita anggap kecil, cuma air saja. Tapi luar biasa, Allahu Akbar, subhanallah. Ini nikmat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya nikmat tersebut tidak sia-sia. Karena tidak ada satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dunia ini pasti Allah tanyakan. Atus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kedua, salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti jejak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita ilmu, mengenalkan Islam, mengenalkan pada Allah Subhanahu wa taala sehingga hati kita ini menjadi hidup. Kehidupan, apabila hati seorang itu hidup, maka kehidupannya akan berasa hidup. Banyak orang yang hidup tapi tidak hidup, merasakan hidup tapi tidak bisa menikmati hidup. Nah, ini istilah kata-kata orang-orang filsafat itu atau tasawuf. Jadilah orang yang hidup di saat kamu hidup. Maknanya kita harus berusaha hati kita hidup kondisi ketika kita hidup. Tapi kalau sudah hati mati, orang yang hidup, maka orang itulah mati, bangkai. Maka untuk mendapatkan hidup itu, setidaknya kita tidak berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan ketaatan, karena dengan ketaatanlah hati kita itu hidup. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum." Hai orang beriman, patuhilah perintah Allah, jawablah seruan Allah dan Rasulnya, karena perintah Allah dan Rasul itu akan menghidupkan hati kamu. Dan diantara yang bisa menghidupkan hati kita adalah majelis ilmu. Karena pada hakikatnya manusia yang hidup itu manusia yang hidup ruh dan hatinya, Pak. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ad-Da'wah beliau mengatakan, la hayata liman a'rada 'anillah. Tidak ada kehidupan bagi orang yang berpaling dari Allah. Tidak ada kehidupan bagi orang yang bermaksiat, durhaka, kufur, ingkar kepada Allah. Bal wastaghala bi ghairi, dan menyibukkan dalil selain ketaatan kepada Allah. Bal hayatu bahaim khairum min hayati. Bahkan hidupnya binatang itu lebih baik pada hidup orang yang bermaksiat. Binatang sama cari nafkah untuk keluarganya, kerja, makan, tidur. Manusia demikian juga, alasannya cari nafkah, kerja, tidur, makan. Yang membedakan kita dengan binatang, karena kita memiliki ruh dan hati yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat dan beribadah dan cinta hanya kepada Allah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu mengatakan, la hayata liman a'rada 'anillah, tidak ada kehidupan bagi orang yang berpaling bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal hayatu bahaim khairum min hayati. Bahkan hidupnya binatang itu lebih baik pada hidupnya. Fa innal hayatal insan bi hayati qalbuh wa ruh. Karena sesungguhnya manusia itu yang hiduplah manusia yang hidup hati dan rohnya, Pak. Jadi kalau hati dan ruhnya tidak hidup, itu mayat berjalan, bangkai, lebih rendah daripada binatang. Kalau hatinya tidak hidup, tidak mau taat, tidak mau beribadah kepada Allah, ruhnya tidak taat kepada Allah,
maka bal hayatul bahaim khairum min hayati. Hidupnya binatang itu lebih baik. Maka oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, ini berkata Al-Imam Qayyim Al-Jauzi, bukan kami Pak ya. Jadi kita ngelihat perkataan ini cek kasarnya, tidak kasar, tapi ini perbandingan mengibaratkan kalau seandainya kita memiliki hati yang baik, maka itu beda kita dengan hewan. Karena dalam ilmu mantik itu al-insan hayawanun natiqun. Sudah ada istilah-istilah itu, manusia itulah hewan yang berbicara. Jadi mereka sama-sama makhluk. Yang bedakan manusia dengan hewan karena manusia memiliki hati dan ruh yang diisi dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baiklah hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan nasallallahu al-afiyah, kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Allah berikan keselamatan kepada kita dari hal-hal yang sifatnya mengingkari dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggiring jiwa kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah hadirin rahimakumullah, kita sampai pada bab yang ke-10 dari kitab Ighatsatul Lahfan. Sebelumnya kita membahas masalah najas, itu kesyirikan, zina dan liwat. Kemudian Allah menyebut, Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengibaratkan dosa-dosa besar itulah sepertinya najas, dan dosa kecil itu adalah najis atau najis mukhaffafah. Jadi dosa-dosa besar itulah najis mughalladah, dosa besar adalah, dosa kecil adalah najis mukhaffafah. Najis mughalladah ini tidak bisa dibersihkan kecuali dengan air dan pasir. Dan dosa syirik, dosa besar itu tidak bisa diampuni kecuali dengan taubat. Kalau dosa kecil mungkin as-shalatul jum'ah ila jum'ah wa shalawatul khams wa jum'ah ila jum'ah Ramadan ila Ramadan mukaffiratun bainahum. Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu menghapuskan dosa-dosa kecil selain dosa besar. Selama tidak melakukan dosa besar. Tapi dosa-dosa besar seperti syirik dan dosa besar lainnya itu dihapuskan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pembahasan kita sebelumnya. Sekarang kita masuk bab 10. Babul Ashir, bab 10, fi alamati mardi kolbi wasihati. Ciri-ciri dan tanda-tanda hati yang sakit dan hati yang sehat. Jadi kalau badan kita tuh sehat, itu ada tanda-tandanya, semuanya bisa berfungsi. Kalau mata itu sehat, mata bisa melihat. Tangan ini bisa sehat, tangan itu bisa memegang dengan kuat. Kalau kaki sehat, kaki bisa melangkah, anggota tubuh kita. Nah, hati demikian juga. Hati itu ada pembagian kemarin itu hati yang sakit, hati yang sehat, kemudian hati yang mati. Di sini beliau Al-Imam Qayyim Al-Jauzi hanya menjelaskan fi alamati mardi qalbi, ciri-ciri tanda-tanda hati yang sakit dan hati yang sehat. Qala muallif Al-Imam Qayyim Al-Jauzi berkata, kullu adwin min a'dha'il badan khuliqa li fi'lil khas, li fi'lin khas. Sesungguhnya setiap anggota dari anggota badan kita ini, Pak, itu diciptakan dengan fungsi tujuan yang khusus. Tangan untuk memegang, kaki untuk berjalan, jadi kaki bukan untuk nunjuk, Pak. Yang untuk menunjuk itu tangan, bukan kaki. Jadi kalau seandainya ada kaki digunakan untuk nunjuk barang, berarti ini tidak pada fungsinya. Kalau kita mungkin tidak ada adabnya. Atau hal yang sepele, kadang mulut gunanya untuk bicara, bukan untuk menunjuk. Dan orang tanpa karena kebiasaan kadang menunjuk itu dengan mulut. Pada tangan fungsi untuk menunjuk ataupun tangan untuk memegang. Kamaluhu fi husuli dzalikal fi'l minhu. Bentuk sempurnanya anggota tubuh itu tatkala anggota tubuh itu bisa melakukan tugasnya. Wa marduhu ayyata'adzaru alaihi al-fi'lu alladhi khuliqa lahu.
dan sakitnya anggota tubuh itu tidak bisa melakukan tugasnya. Tadi kami berikan perumpamaan, contoh tangan itu kalau sakit tidak bisa megang dengan kuat, tidak bisa diangkat, berarti tidak sempurna, berarti dia sakit. Mata kalau sakit itu tidak bisa melihat, karena kalau normal itu bisa melihat yang jauh. Kaki itu kalau sakit dia bisa dilangkahkan, digerakkan. Kalau dia tidak, kalau dia sehat dia bisa melangkah, kalau dia sakit dia tidak bisa melangkah, terhalang. Hatta la yasdiru minhu, sehingga tidak bisa melakukan apapun. Au yasdiru ma'a nau'in minal ittirab, atau hanya bisa melakukan kalau dipaksa, kan, merasa berat dia. Famardul yad, contohnya kalau orang tuh sakit tangan, ayyata'adzaru alaihi badsh, dia tidak bisa megang. Wa mardul ain, sakit mata tidak bisa, ayyata'adzaru alaihi nadr, tidak bisa melihat. Wa ru'yah, wa mardul lisan, ayyata'adzaru alaihi nutq, orang yang sakit lisan, ya, tidak bisa bicara lisan, ayyata'adzaru alaihi nutq, tidak bisa bicara. Jadi kalau mungkin kita sering mendapatkan saudara kita yang stroke, kadang itu bicara bilang apa saja, kadang lidahnya sudah rasanya ketarik bawah, Pak. Jadi tidak bisa gimana. Berarti ayat ta'adzar, berarti lidahnya ini, lisannya tidak berfungsi karena sakit. Wa mardul badan, dan sakitnya badan, ayat ta'adzaru alaihi harakatu. Badan kalau sakit tidak bisa bergerak. Maka orang tidak percaya kalau katanya sakit, tapi masih jalan, masih bisa kerja. Orang tidak percaya kalau itu sakit, karena sebenarnya taunya orang itu kalau badan sakit tidak bisa bergerak. Au yud'ifu anha, atau dia lemah, kalau tidak bisa bergerak sempurna dia lemah. Wa mardul qalbi, nah, ini yang pembahasan kita. Al-Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, dan indikasi sakitnya hati itu adalah ayyata'adzaru alaihi ma khuliqa lahu minal ma'rifati billah. Ciri-ciri hati itu sakit itu dia terhalang dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa mahabbatu, dan cinta kepada Allah. Wa syauq ilaih, dan ada kerinduan untuk bertemu dengan Allah. Wal inabatu ilaih, dan kembali kepada Allah. Wa itharu dzalika ala kulli syahwati, dan mendahulukan Allah Subhanahu wa taala dari syahwat dan keinginannya. Jadi hati itu diciptakan untuk beribadah dan mengenal Allah, Pak. Jadi kalau kita memberikan hati kita, kecintaan kita kepada selain Allah, namanya menyekutukan Allah, menduakan Allah. Itu syirik. Karena hati ini hanya ditujukan untuk kecintaan kepada Allah. Maka apabila hati ini tidak ada kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti hati tidak berfungsi sebagaimana fungsinya, Pak. Sebagaimana badan tidak bisa bergerak kalau dia sakit, mata tidak bisa melihat kalau dia sakit, hati tidak bisa mengenal Allah kalau hati itu sakit. Ini menurut Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Sehingga mereka hati yang tidak mengenal Allah akan senantiasa kehilangan Allah. Sholat tidak bisa lama-lama, kelamaan sholatnya sudah batuk, batuk, tenggorokan kering, karena sholatnya kelamaan. Pengajian lama, itu akhirnya tidak ada kerinduan dengan kalamullah. Ma'rifatu billah. Jadi hati itu kalau sakit dia tidak kenal Allah. Nanti Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan sini, kalau orang itu tidak kenal Allah, maka tidak ada rasa cinta. Dan kalau tidak ada rasa cinta, tidak ingin ketemu, Pak. Kalau sudah tidak ingin ketemu, tidak ingin kembali kepada dia, takut. Jadi orang kalau tidak kenal Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin cinta. Orang kalau tidak cinta, berarti tidak mungkin merindukan Allah, tidak mungkin, Pak. Lihat saja seseorang yang kasmaran jatuh cinta, kalau dia cinta sama Sulaiha misalnya, maka dia akan merindukan perempuan itu.
dan ingin bertemu terus, dan akan jadi tunduk patuh jadi budaknya bagi yang dia cintai itu. Dan dia akan sering main-main ke rumah perempuan itu, Pak. Kalau manusia itu cinta kenal pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya, dia akan cinta kepada Allah. Dia akan sering ke rumahnya Allah, Pak. Datang kepada Allah. Ada masalah dia datang kepada Allah. Salat. Kemudian dia cintanya kepada Allah, salatnya ke masjid. Karena rumah Allah di masjid. Nah, inilah indikasi bahwa hati itu kalau dia itu terhalang dari, kalau hati itu sakit, berarti dia terhalang dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menciptakan hati itu untuk kenal pada Allah, cinta hanya kepada Allah, dan rindu hanya kepada Allah, kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mendahului semua perintah Allah daripada keinginan dia. Jadi mendahului semua perintah Allah, karena orang yang jatuh cinta itu, Pak, ibaratnya orang yang jatuh cinta, dia akan mengutamakan, mendahulukan keinginan orang yang dicintai, Pak. Seorang laki-laki jatuh cinta pada perempuan, perempuannya pingin bak dabak, itu dia usahakan bak dabak itu ada, walaupun dia sebenarnya tidak suka yang pedas. Pingin bunga ini, pingin alat ini, semua diusahakan untuk ada, walaupun dia sebenarnya capek, lelah, letih untuk ke sana, tapi akan diusahakan ada karena cintanya. Seharusnya kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan kita, Allah berikan segala nikmat-nikmatnya kepada kita. Kalau memang kita mengenal Allah dan kita cinta kepada Allah, kita dahulukan Allah daripada keluarga kita, usaha kita, tempat tinggal kita yang lainnya. Perintah Allah lebih kita dahulukan daripada nafsu kita. Malasnya dilawan, malasnya, Pak, ke masjid. Malas untuk pengajian dilawan, paksakan untuk bermajlis ilmu. Karena kita cinta kepada Allah, rindu dengan kalam Allah. Jadi kalau orang sudah cinta kepada Allah, dia rindu mau bertemu Allah. Jadi kalau mati pun tidak takut, Pak. Nah, ada orang kadang-kadang sering mengalami takut mati. Saya takut mati. Kalau keluar nanti takut mati. Nanti anak saya siapa yang makan? Istri saya nikah lagi, rumah saya. Terus apa yang saya siapkan? Karena dia tidak kenal Allah. Bukankah orang takut mati itu bagus, Pak? Dan dia seharusnya taat kepada Allah, karena dia takut, karena kematian suatu hal pasti. Orang takut mati itu seharusnya dia tambah taat. Kok ada orang takut mati tapi tidak mau taat? Jadi kan cintanya ini, rasa takutnya bukan karena Allah, cintanya palsu. Dia tidak ingin ketemu Allah. Padahal kalau orang itu cinta kepada Allah, kenal Allah, dia ingin ketemu Allah. Sehingga dia berjihad. Di mana ada jihad, dia pergi ke sana supaya dia mati syahid. Dia mengutamakan Allah Subhanahu wa taala karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan, melanjutkan, falau arafal abdu kulla syai'in wa lam ya'rif rabbah faka'annahu lam ya'rif syai'ah. Ini sering kita dengarkan, kami sering menyampaikan ini sebagai motivasi bagi diri sendiri dan umumnya kepada kaum muslimin juga ya. Kalaulah seorang hamba itu tahu semuanya, walam ya'rif rabbah, tapi dia tidak tahu Allah, Rabbnya, faka'annahu lam ya'rif syai'ah. Sungguhnya dia tidak tahu apa-apa, Pak. Pak pinter sekalian, Pak. Mau sekolah profesor, doktor, guru besar, kalau tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kehidupan di hatinya, Pak. Makanya terakhir sebelum B.J. Habibie itu meninggal, Pak, beliau menyesali kenapa beliau tidak mengenal Islam lebih dalam sebelum. Ya, nah, sehingga beliau menyarankan untuk senantiasa untuk belajar ilmu agama Islam, belajar Islam. Beliau menyesalkan kenapa dulu beliau tidak belajar Islam, memahami Islam lebih dalam seperti beliau memahami saat ini. Karena walaupun orang itu cerdas apapun, kalau dia tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, maka katakan orang itu tidak memiliki, bukanlah orang-orang yang pintar.
Faka'annahu lam ya'rif syai'. Sungguhnya orang sama aja tidak tahu apa-apa kalau dia tidak kenal Allah. Maka dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang itu cinta, kemudian takut. Makanya tidak usah dipakai KPK, Pak. Kalau orang pemimpin itu kenal kepada Allah, Pak. Pejabat itu kenal kepada Allah, tidak usah ada KPK. Tidak usah ada pengawas-pengawas lainnya. Itu jujur-jujur semua nanti, Pak, karena dia kenal Allah. Tapi kalau sudah tidak kenal Allah, ya betul. Itu. Jadi kalau orang itu kenal Allah, takut untuk bermaksiat kepada Allah karena kecintaannya, takut untuk tidak kembali kepada Allah, takut untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah karena dia kenal Allah. Tapi itu kan kiai, orang yang paham, orang sudah haji, walaupun haji walaupun kiai, kalau dia tidak kenal Allah, tidak takut pada Allah, maka dia tidak ada apa-apanya. Bukanlah kiai, bukan orang berilmu. Karena orang berilmu menurut Ali bin Abi Thalib, innamal alim man amila bima alima wa faqahu ilmu amal. Orang yang pintar itu, orang berilmu adalah orang yang beramal dengan ilmunya dan ilmu dan amalan sesuai. Tak hanya sebentar teori saja. Walau nala kulla hadin, walaupun orang tadi itu mendapatkan memiliki semua kenikmatan kebaikan min huzuli dunia, dari kenikmatan dunia, kebaikan dunia, waladzatiha, dan kenikmatan semua dunia itu, wasyahwatiha, dan keinginannya, walam yadfar bimahabbatillah, dan dia tidak mendapatkan kecintaan kepada Allah, wasyauqi ilaih, dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, wal unsi bihi, dan tenang bahagia tentram kepada Allah Subhanahu wa taala, faka'annahu lam yadfar biladzati wala na'im wala qurrata ain. Sesungguhnya tidak mendapatkan kebahagiaan, ketentraman, kenikmatan dan kesejukan dalam pandangan. Jadi orang itu walaupun dia banyak hartanya, Pak, dapat semuanya, memiliki kenikmatan dunia semuanya, tapi kalau dia tidak kenal kepada Allah, tidak mendapat rasa cinta kepada Allah, walam yadfar biladzatiha, dia tidak mendapatkan kenikmatan. Nah, ini sering terjadi kadang. Kenapa kita sering mendapatkan orang itu kayaknya bahagia, hartanya banyak, propertinya di mana-mana, kok tidak bisa tidur ya? Karena walam yadfar bimahabbatillah, dia tidak mendapatkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak kenal Allah sehingga dia gelisah. Jadi kadang kami dulu pernah meruqyah seseorang yang mana orang ini terkenal, dianggaplah orang yang nomor 2 di Pamekasan itu atau daerah lain, hartanya banyak, ya, luar biasa, tapi kendalanya dia tidak bisa tidur. Setiap malam harus main catur sampai subuh, habis subuh baru tidur. Ada juga orang-orang memiliki dengan kendaraan yang mewah, rumah yang mewah, tapi dia tidak pernah tinggal di rumah itu, hanya untuk satpam, untuk pembantu, yang tempatnya ICU, rumah sakit, UGD. Karena dia tidak walam yadfar bimahabbatillah, banyak dunia tidak mendapatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bahagia umatnya. Tidak mendapatkan kenikmatan dari apa yang dia miliki. Makanya kata orang, ketika kami bertemu dengan orang itu, Pak, sampai ini luar biasa, alhamdulillah, kata orang, sampai itu senang sekali hidupnya. Ustaz, senang itu di orang, susahnya di saya. Orang saja ngelihat itu kayaknya saya senang, Ustaz. Senang saya susah ini. Tiap hari ada tiap bulan ada tagihan sekian, tiap hari harus ini. Kata orang saya senang. Senang saya itu di orang. Orang yang melihat saya senang, tapi saya setiap hari berperang. Sampai saya tidak tidur dengan istri. Kadang ada orang tuh di pembisnis itu, dari sibuknya, stresnya, Pak, sampai 3 bulan istrinya tidak didatangi. Akhirnya istrinya mengeluh ke saya, Ustaz, saya sudah tidak dinafkahi 3 bulan, tolong diingatkan. Dari sibuknya, dari stresnya mengurus usahanya, sampai istrinya pun tidak dilihat, tidak didatangi, Pak. Nah, ini, jadi tidak ada kenikmatan dalam usahanya, tidak ada kenikmatan dalam hidupnya. Bukankah kita hidup itu nikmat? Beribadah itu nikmat. Dengan suami istri itu nikmat, berduaan, nikmat, memakan apapun nikmat. Walaupun semuanya lengkap,
tapi tidak bisa merasakan kenikmatan, tidak mendapatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kebahagiaan di sana. Ini pentingnya kita kenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada rasa kecintaan kepada Allah. Kalau kita kenal Allah, maka kita akan cinta kepada Allah dan rindu terus kepada Allah. Tidak butuh ambisi. Bukan kita tidak butuh dunia, butuh Pak, untuk topangan kita untuk beribadah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menerangkan wala tansa nasibaka, nisbiyah, bagian kecil, Pak. Kebutuhan. Kita kan anak kita butuh dokter, dokter nanti dia bisa menghajikan kita, umroh kita, butuh. Tapi kalau dokter tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, percuma. Profesor kalau tidak kenal, tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala, kita akan ditelantarkan, Pak, tuanya nanti. Jadi kenalkan mereka kepada Allah, jadikan mereka cinta kepada Allah, maka mereka akan berbakti kepada kita karena Allah. Jadi banyak kisah-kisah yang lain itu yang sering kita dapatkan mungkin di media sosial, betapa butuhnya seorang itu cinta dan kenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak kenal kepada Allah, nikmat apapun yang dia miliki tidak akan merasa nikmat. Bal idza kana al-qalbu, bahkan apabila hati itu kholian an dzalika, atau hati itu kosong dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, adat tilkal hudud wal ladzat adzaban lahu wala buddah. Kalau hati itu kosong dari kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak, maka kenikmatan, kekayaan tadi itu yang dia miliki itu akan jadi azab, dan itu pasti, Pak. Tersiksa sama dunia nanti. Sebagaimana tersiksanya Korun itu tersiksa sama kekayaannya. Orang-orang yang tidak mendapatkan kecintaan kepada Allah, tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, dia akan tersiksa dengan nikmat-nikmat yang dia berikan. Dia diberikan nikmat cantik oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyukurinya dengan tidak menutup aurat, maka dia akan tersiksa. Tersiksa dengan kecantikan dia. Harus menghabiskan biaya seperti ini untuk operasi dagunya, operasi hidungnya, untuk mencabut alisnya, tersiksa. Bahkan kita perhatikan untuk mencabut alis itu sakit, Pak. Satu alis dicabut sakit. Ini dicabut, ditusuk jarum lagi, tersiksa dengan dia nikmat yang miliki itu. Kalau orang itu tidak mendapatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hatinya itu kosong dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat apapun yang dia miliki, maka itu akan jadi azab baginya. Fayasiru mu'adzaban bi nafsi makana munaiman bihi min jihatin. Maka orang tadi seharusnya itu dia mendapat nikmat dengan nikmat itu, karena dia tidak kenal Allah, hatinya kosong, tidak tahu kepada Allah dan cita-cita kepada Allah, akhirnya nikmat yang dia dapat menjadi azab, tersiksa. Masa ada orang disiksa dengan kekayaan? Ada. Disiksa dengan kekayaan. Kadang ada orang kaya Sumenep ini datang dari Jakarta, itu untuk membuat bisa tersenyum saja harus bayar orang 2 juta untuk bisa dia tertawa, Pak. Duduk-duduk nongkrong-nongkrong malam, cerita-cerita ngalor ngidul, tertawa lucu-lucu, bayar 2 juta, Pak. Untuk bisa tertawa saja, Pak. Alhamdulillah. Kita tidak apa-apa sudah bisa tersenyum, menyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus bayar untuk ketawa, Pak. Tidak harus modali orang untuk ketawa. Tidak harus mengumpulkan orang lain. Lu ada orang nomor sekian yang di Sumenep ini, setiap dia gelisah, dia butuh anak kecil. Setiap dia cemas, dia butuh anak kecil. Setiap dia takut mati, dia butuh anak kecil. Datangkan semua anak kecil, dikasih makan, dikasih jajan, kumpul. Anak kecil itu kumpul semuanya, ikut main, senyum-senyum, tertawa-tertawa, cerita-cerita, dia senang, Pak. Sembuh dia. Besok kumat lagi, dapat 5 hari, seminggu kumat lagi, datangkan anak kecil lagi, bermain lagi dengan anak kecil. Ini orang sudah usianya sekitar 60, usia pensiun. Harus mendatangkan anak kecil untuk bisa bahagia dan tertawa. Kita tidak usah mendatangkan anak kecil, tidak usah bayar, senyum sendiri, punya anak kecil, tertawa sendiri. Karena menikmati hidup itu. Hidupnya menjadi nikmat. Karena kenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak kenal Allah, akan jadi azab, tersiksa sendiri dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi sampai sini dulu. Mudah-mudahan Allah berikan kita keselamatan, Allah berikan kita kekuatan, kemampuan untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.